Halo semuanya, selamat datang lagi di vlogku kali ini. Iya, kali ini di sebelah saya, kalian bisa lihat ini adalah sebuah Toyota Kijang Super tahun 92 yang saya dapatkan pada waktu itu harganya di bawah 25 juta. Jujur, pada waktu itu ketika saya beli mobil ini, saya buta nggak tahu apa-apa tentang masalah spek mobil ini, tapi saya dapatkan mobil ini dengan mesin K5 1500 cc, karburator dengan masih platina ya. Dan pada waktu itu juga alternatornya masih menggunakan cutout, bukan menggunakan alternator IC. Kemudian, hal yang paling mengejutkan lagi setelah saya membaca lebih banyak tentang mobil ini, saya dapatkan mobil ini dengan spek full 4 pintu. Jadi, pintu sebelah kanannya ada yang belakang. Karena kebanyakan saya jumpa teman-teman yang menggunakan Kijang seperti ini, itu tidak mempunyai pintu belakang sebelah kanan. Tapi kalau mobil ini, keempat-empat pintu kiri dan kanannya ada. Plus pintu belakang yang model bukanya seperti pintu samping juga. Kemudian, di mobil ini saya sudah melakukan beberapa penggantian, terutama di bagian mesin. Tapi pada dasarnya bukan overhaul ya. Jadi sejak dari pertama beli mobil ini saya dapatkan mesinnya itu saya jujur sangat tangguh ya. Tidak ada kebocoran dengan rig piston, belum makan oli ya. Hanya radiator aja yang saya melakukan korok ya. Kalau orang di sini bilangnya dikorok, radiatornya itu dibersihkan. Kemudian sebelumnya mobil ini nggak punya termostat, saya pasang ke termostat. Kemudian untuk mendukung dalam perjalanan jauh saya, mobil ini kan aslinya platina ya, tapi saya gantikan dengan coil CDI yang saya dapatkan di online market yang harganya menurut saya ya masih terjangkau ya. Dan kemudian saya juga mengganti alternatornya dengan spek yang IC, karena alternator IC itu penyaluran voltasenya lebih stabil baik di RPM rendah dan juga di RPM tinggi, karena saya sering juga membawa mobil ini keluar kota dan kadang-kadang melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi. Jadi sebelumnya itu menggunakan alternator yang menggunakan sistem cutout. Kelemahannya adalah kalau besinya terlalu jauh, voltasenya akan terlalu rendah. Kalau besinya terlalu dekat, nanti voltasenya lebih dari 15 volt yang mana akan membuat masa pakai akinya lebih singkat. Sekarang nggak usah lama-lama, mari kita lihat ke dalam bagaimana interior dari mobil ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalian bisa lihat ya, mobil ini punya pintu yang kanannya, yang biasanya di kijang-kijang lain yang saya jumpa tidak punya pintu kanan, hanya punya pintu kiri. Oke, mari. Oke, untuk interiornya memang nggak ada yang spesial ya, apa yang kita bisa harapkan dari mobil tahun 92, tapi yang jelas interior ini menurut saya sangat enak ya, karena dia rendah, jadi visibilitas kita untuk ke depan itu cukup luas. Kemudian memang mobilnya bawaan sudah ada AC, tapi pada waktu itu AC-nya tidak terlalu maksimal ya, jadi kompresornya nggak ada. Saya juga belikan kompresornya secara online yang saya dapatkan pada waktu itu harganya sekitar kurang lebih 500 ribuan. Cuman memang untuk sistem AC ini cukup memakan biaya, kan memang kalau dalam keadaan siang bolong, AC-nya ini tidak membuat kita menggigil ya, karena hanya terletak satu di depan, kita tidak punya double boiler di belakang. Tapi itu sudah lebih dari cukup ya untuk membuat temperatur di dalam mobil ini cukup nyaman untuk kita kendarai, baik di siang bolong yang notabene cuacanya cukup panas, atau bahkan ketika kita menghadapi bermacet-macet ria. Jadi nyaman untuk berkendara mobilnya. Ditambah juga saya menambahkan extra fan di depan supaya temperatur dari AC-nya sendiri lebih cepat dinginnya. Dan juga saya menghilangkan sistem dari pembacaan termostat AC-nya. Jadi kalau AC-nya kita hidupkan, itu kompresornya hidup terus. Karena sebelumnya saya udah nyoba, saya pakaikan seperti termostat AC yang pada umumnya ya, kalau kita setel suhunya misalnya 16, kalau udah mencapai 16 dia akan berhenti gitu. Tapi kalau ini enggak, kompresornya akan jalan terus. Karena apa? Kalau seumpama kita menggunakan sistem cut out kompresornya, itu udara dingin di dalamnya itu cenderung lebih cepat panas karena nggak ada insulator sama sekali. Jadi udara panas mesin itu cepat masuk ke dalam. Nah, tapi memang sih kekurangannya ketika berkendara di malam hari, kita kadang-kadang harus hidupin atau matikan secara manual karena kadang-kadang terlalu dingin dari AC-nya. Jadi AC-nya ini cukup mumpuni ya kalau dibawa berkendara sampai dengan penuh penumpang bahkan ya. Di dalamnya kalian bisa lihat juga di belakang akomodasinya, dia cukup luas ya, untuk bagian kepalanya juga cukup luas. Kemudian yang saya dapatkan ini nggak ada headrestnya ya, dan yang saya dapatkan juga ini mobilnya
4 speed ya. Saya juga bingung kenapa, nggak tahu kok bisa dapat yang giginya 4 aja. Jadi kalau di jalan tol itu paling nyaman membawa ini dengan kecepatan maksimal 90 km per jam. Karena kalau lebih dari 100 gitu ya, kalau kita bawa 100 masih oke. Cuman kadang-kadang deruman mesinnya itu terlalu keras ya. Sebenarnya bahkan dengan gigi 4 ini saya pernah membawanya di kecepatan 120 km per jam dan itu masih mampu, cuman itu dia, deruman mesinnya terlalu keras. Mungkin kalau ada gear 5-nya, pasti mobil ini lebih nyaman untuk dibawa di kecepatan tinggi. Walaupun pada dasarnya teman-teman sudah nyaranin saya, nggak usah khawatir, ini banyak dijual gearbox-gearbox yang 5 speed, karena plug and play aja ya. Jadi yang gearbox lama dibuka satu gelondongan dan dipasang gearbox baru yang punya 5 speed. Oke guys, jadi kita setelah ini akan coba mobil ini. Kira-kira mobil ini masih worth it nggak ya jika didapatkan dengan harga di bawah 35 juta. Lagipun mobil ini kan masih karburator ya, jadi kalau membeli mobil bekas dengan masih sistem karburator itu kita nggak terlalu khawatir. Nggak seperti mobil injeksi yang kita tidak tahu orang sebelumnya bagaimana penggunaannya dan umur dari injeksi pump yang di dalam tangki itu seperti apa. Oke, mari kita coba start mesinnya. Jadi mobil ini sangat cocok ya kita pakai di jalanan perdesaan gitu ya. Yang notabene jalannya masih ya begitulah ya, ada jalan yang nggak rata. Cocok lah, mulai dengan karakter bantingannya. Kemudian juga ketika waktu saya beli mobil ini, saya sempat melakukan penyegaran full di bagian kaki-kakinya. Yang lebih mengejutkannya lagi, jadi kalian bisa bayangkan, saya kalau nggak salah saya ingat saya pada waktu itu saya menghabiskan budget kurang lebih 2 jutaan ya. Saya udah bisa dapat velg kaleng yang baru. Sorry, maaf, bukan baru ya. Jadi velg kaleng second tapi dengan kondisi itu mirip dengan baru, karena kan kebanyakan orang misalnya beli mobil yang bawaan velgnya kaleng. Nah, itu dia langsung nuker dengan velg yang racing gitu ya. Nah, sementara velg kalengnya itu dijual ke yang jual velgnya. Nah, itu saya dapat itu, harga velgnya, satu velg itu 50.000. Itu kondisinya hampir seperti baru gitu ya. Nggak ada lecetnya. Jadi saya tuker ke 55 velgnya sekalian, dan kemudian saya juga tuker bannya. Bannya saya tuker 44 jadi baru. Kalau nggak salah saya itu pada waktu itu saya beli bannya ini satu buahnya 300.000 dan saya tukar 4-4-nya jadi ban baru. Kemudian saya ada melakukan sedikit penggantian seperti bushing-bushing, dan itu budgetnya itu nggak lebih dari sampai 3 juta dan kaki-kakinya itu udah baru lagi dan bawahnya itu udah kembali enak. Jadi itu ya plus-plusnya menurut saya ya memelihara mobil seperti ini ya, banyak part-part yang udah bisa kita dapatkan dengan mudah. Kemudian untuk handling mobil ini juga menurut saya cukup ini ya, surprise ya. Kenapa saya bilang surprise? Ini kan mobil dulu ya, yang basicnya dari pick up. Kalau pick up itu kan rata-rata per belakangnya itu kan masih apa ya, saya nggak tahu istilahnya, per plat gitu ya, bukan yang model spiral. Nah, kan kita cenderungnya itu per plat itu keras gitu ya, bantingannya nggak enak. Tapi ternyata mobil ini nggak seperti yang kita pikirkan itu. Kalaulah kita bandingkan dengan mobil-mobil sekarang, dalam artian yang tipe-tipe LCGC ataupun seperti mobil-mobil SUV compact gitu ya, sebenarnya bantingannya ini masih bisa kita terima dengan baik ya. Jadi nggak terlalu lembut juga, nggak terlalu keras juga. Dan kalau mobil ini dibawa ke jalan jelek itu masih enak, baik dibawa secara sendiri maupun kalau kita bepergian dengan full penumpang. Tapi karena mobil ini cukup tua ya, pada waktu itu saya hanya mengganti suspension depannya aja, sementara suspension belakangnya belum saya ganti. Saya yakin kalau seumpama suspension belakangnya saya ganti juga, saya yakin bantingan mobil ini bisa jauh lebih enak. Karena terakhir saya bawa mobil ini di jalan tol, itu bahkan beberapa orang itu ketika duduk ya, misalnya dia sering membawa Avanza gitu, Avanza lama, dia sampai kaget, ternyata mobil setua ini dibawa dengan kecepatan 100 km per jam di tol itu mereka masih bilang kalau mobil ini lebih stabil daripada Avanza, yang notabene Avanza mobil lebih mudah yang per belakangnya tidak menggunakan per plat, karena Avanza itu sudah menggunakan per spiral. Nah, kemudian
mobil ini punya spek gear ratio yang rapat-rapat ya menurut saya. Karena apa? Mobil ini kalau kita bagi pemula untuk belajar mobil ini cukup mudah, walaupun pada dasarnya mesinnya ini mesin bensin ya, yang kalau dibandingkan dengan mesin diesel kan, kalau mesin diesel kan dia torsinya besar. Nah mungkin karena dulunya basic dari mobil ini adalah kan pick up ya, pick up yang diubah menjadi mobil penumpang. Nah jadi mobil pick up itu kan lebih cenderungnya diutamakan untuk bawa beban gitu ya. Nah jadi di mesinnya ini beserta spek dari gear ratio-nya itu cenderung rapat-rapat. Jadi kalau kita masuk gigi satu ya, kalau kita kadang-kadang salah ngegas gitu ya, ataupun buka koplingnya terlalu cepat, lebih cenderungnya mobil ini nggak mati gitu. Dan kalau kita dari gigi satu masuk langsung ke gigi dua itu pendek sekali ya. Jadi cocoklah mobil ini buat pemula untuk belajar. Bercerita tentang mesin mobil ini ya. Jadi setelah pada waktu itu 3-4 bulan ya setelah saya punya mobil ini, jadi kita pernah mengalami sesuatu hal yang menurut saya aduh sayang banget sebenarnya, tapi ya gimana kita nggak tahu. Nah ternyata mobil tua begini itu punya riwayat yang kadang-kadang air radiatornya habis sendiri. Tapi air radiator berkurangnya itu bukan karena bocor, nggak masuk ke silinder juga, nggak masuk ke dalam oli mesin juga. Oli mesinnya aman-aman aja, nggak berubah jadi seperti kopi susu, karena indikator kalau air radiator atau air yang sudah terkontaminasi ke dalam oli mesin kita itu, oli mesin akan berubah menjadi seperti kopi susu. Jadi pada waktu itu kita keluar dengan mobil ini, nggak disangka-sangka itu kok mobilnya knocking ya, kayak overheat gitu. Ternyata air radiatornya itu udah tinggal sedikit. Jadi saya udah cukup panik ya. Mobilnya tuh panas, sempat berasap, tapi langsung saya berhenti, minggir, saya diamkan. Saya putuskan untuk tidak membuka radiatornya, saya hanya membuka mesinnya saja untuk menunggu mesinnya kembali dingin seperti semula, karena saya pikir pada waktu itu kalau seumpama saya paksa lah gitu ya, saya buka mesinnya, kemudian saya buka tutup radiatornya, terutama tekanan masih tinggi, berbahaya. Dan kalau saya tambahkan juga air, pada waktu itu sudah pasti akan merusak silindernya, karena ketika panas tinggi kan kemudian kita siram dengan air dingin itu nggak bagus ya untuk komponen besi di dalam mesinnya. Jadi saya biarkan sampai benar-benar suhu mesinnya dinginnya bisa kita terima gitu ya, baru saya tambahkan air. Alhamdulillah mesinnya masih tangguh, bahkan sampai hari ini masih bisa jalan, nggak ada terjadi apa-apa, kompresi masih oke, di bawah nanjak-nanjak juga masih oke, nggak masalah. Nah kemudian kejadian yang selanjutnya pernah sama juga nih ceritanya, kita nggak mantau oli mesinnya, ternyata oli mesinnya itu udah hampir deket low ya, kalau kita buka lipsticknya hampir deket low dan sangat hitam sekali. Nah pada waktu itu mobilnya masih juga tangguh, nggak ada masalah sama sekali, nggak mengalami overheat, nggak mengalami kekurangan tenaga, bahkan masih menjadi mobil normal pada umumnya gitu ya. Saya juga bersyukur, aduh saya nggak kebayang kalau seumpama oli mesinnya itu habis total, saya harus melakukan overhaul mesin yang memakan biaya jutaan. Padahal untuk ganti mobil oli ini aja sebenarnya nggak lebih dari 150.000 ya. Itu pun kalau kalian mengganti oli beserta dengan filternya, itu oli yang dibutuhkan sekitar 3,5 liter. Tapi kalau ganti olinya saja itu hanya membutuhkan 3 liter, yang mana saya hanya pakai ya oli-oli biasa lah, oli mesran ya, mesran yang harga 45.000, yang agak kentalan ya, karena saya pikir mobil tua ya kasih aja yang kentalan. Dan alhamdulillah mobil ini sampai sekarang masih awet. Jadi kalau untuk mesinnya ini aduh memang masya Allah lah, saya nggak no comment lah, memang mesin K5 yang zaman dulu ini tangguhnya luar biasa. Oke guys, jadi itu aja video kita untuk review Kijang kali ini. Kalau kalian ada cerita-cerita yang menarik dengan Kijang kalian, kalian bisa komen di bawah ya. Terutama masalah ketangguhan mesinnya ini, mesin Kijang ini ya. Dan ataupun kalau kalian ingin bertanya sesuatu tentang bagaimana apa yang udah saya ubah
di Kijang ini. Kalian bisa juga komen di bawah untuk bertanya. Kalau ada waktu, insya Allah pasti saya jawab. Oke, itu aja guys. Sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!